Saya sedang di Desa Pagentan, di rumah kreatif anak muda bernama Ismail. Dia menggunakan media daun nangka untuk menuangkan karya-karyanya. Kita simak perbincangannya ya. Sandal ukir terus sket wajah, tapi yang itu model coretan, terus itu daun ukir. Paling itu sih. Awal mula kan saya sebenarnya senang berkarya, dan bapak saya juga senang berkarya. Dia itu bikin ukir, tapi ukiran dari kayu. Nah, saya kan jago sih ya. hobi gambar juga. Terus di samping rumah kan ada itu pohon nangka. Terus tak lihat-lihat, kayaknya itu bisa jadi media untuk berkarya. Yang pertama ya, itu pasti unik lah, terus di samping itu juga memanfaatkan alam kan. Gratis. Kayaknya setelah saya pikir-pikir, kalau kayu itu kayaknya belum sampai. Untuk sekarang paling daun nangka, tapi kedepannya saya mau itu buat dari daun jati, Pak. Mungkin itu kan lebih lebar ya. Kalau untuk 2 wajah nggak pakai 2 daun. Kalau biasanya kan pesanan sampai 2 wajah 3 wajah, jadi daunnya itu sampai 3. Kayak gitu. Utama yang udah kering jatuh dari itu pohonnya. Terus lebarnya juga minimal itu 11-12 cm. Kalau 10 cm, 8 cm itu terlalu kecil, jadi terlalu rumit bikinnya. Kayak gitu. Yang jatuh dari pohon, saya pernah itu ambil langsung yang masih hijau, terus tak keringin. Nggak tahan lama. Keringnya itu nggak sama yang itu yang sudah jatuh. Kalau yang sudah jatuh kan natural, terus tahan. Pakai itu apa, pisau cutter, tapi saya modif biar langsung itu jadi. Kan kalau pakai mata cutter biasa itu kan terlalu besar. Terus juga kalau dipakai ngukir mungkin 5 kali udah kumpul lah. Paling tahu kirim gambar ya, gambar atau foto itu di WhatsApp. Terus setelah itu saya di sketch dulu ke digital, biar itu meminimalisir kesalahan. Soalnya kalau sudah salah di daun, saya pernah mencoba itu langsung susah itu dihilangin. Pakai pensil juga susah. Terus kalau kelamaan dihapus itu kan robek. Jadi saya meminimalisir itu kesalahan, di sketch dulu di digital. Terus setelah itu dituangkan ke ini daunnya. Terus setelah itu tinggal proses itu pengukiran. Terus ukiran sudah jadi, nanti dilapisi dengan itu cat semprot. Kalau untuk proses pengukirannya paling 1-3 jam. Tapi kalau untuk keseluruhan sama dengan itu proses menggambar dari digital, mungkinnya 4 jam, 5 jam lah. Paling rumit itu sih paling kalau pas membuat mata itu paling tantangan
soalnya kecil, terus kalau pas di tulangnya itu kan agak itu keras, jadi kalau sering robek itu di bagian mata. Kalau untuk bahan baku mungkin kalau stok sih banyak ya. Kalau di sini pohon nangka juga banyak. Terus kalau udah terkumpul banyak itu kan biasanya terkendala di penyimpanan. Kalau disimpan di buku, selama ini kan di buku. Terus juga kadang kalau sudah disimpan di buku kan nggak mesti itu kan, nggak mesti datar. Ngepresnya juga biasanya kadang ya jadinya kayak gini, kayak melengkung kayak gini. Mungkin kalau saat ini kesulitannya ini di alat ini apa ya, untuk mungkin kalau ada mungkin pres ini biar bisa datar kayak gitu, kering terus dapat menyimpan untuk jangka waktu lama mungkin kayak gitu. Ditaruh di buku mungkin biar nggak itu melengkung kayak gini. Kan itu buku, terus saya kasih buku lagi kayak gitu biar aman, ini nggak kayak gini. Kayak gini udah nggak bisa dipakai. Mungkin bisa sih, tapi di press dulu di Bikora selama beberapa hari biar jadi nggak melengkung. Biasanya lewat Facebook, terus Instagram, WA, TikTok. Kalau misalnya dari luar kota Banjarnegara, dari Jogja, dari Medan juga ada. Biasanya itu untuk kado ulang tahun atau apa kayak gitu. Mungkin kalau untuk ukir daun kisaran mulai dari harga 100.000, paling 1 hari sih. 1 hari udah jadilah. Ya kalau pesannya hari ini, paling besok mulai mengerjakan. Bob Marley, terus John Lennon, Muhammad Salah itu pemain bola, Cristiano Ronaldo paling itu. Siapa Mahatma Gandhi paling gitu. Insinyur Soekarno itu dulu dari permintaan dari Bapak Koramil, pas lagi ada event. Terus ada itu Ustadz Abdul Somad, Gus Baha. Mungkin Cak Nun. Saya mengidolakan beliau. Mungkin dari pemikirannya yang bagi saya itu melampaui zaman ya. Kalau sejauh ini kalau untuk logo belum itu sih, pikiran kayak, soalnya kalau untuk abjad kayaknya kalau di daun mungkin jadi, tapi kalau hasilnya kayaknya kurang artistik. Kurang. Terus kan kalau mungkin ukiran wajah kan kalau sudah jadi, ada kegembiraan tersendiri. Ya mungkin itu presentasi seperti 3D ya. Padahal kan ini kan hasilnya kan 2 dimensi ya. Ini kita gambarnya kayak gini orang pas. Pengen 3D apa pengen realis ya, hasilnya sih lukisan baik mas. Orang Medan ya kan kuliah di Mesir. Kuliah di Mesir, terus mungkin ada teman atau gurunya atau apa itu pesen, terus dibawa ke sana, katanya diapresiasi gitu. Yang
terutama mungkin memperluas jaringan dari karya dan juga mungkin jadi suatu mata pencaharian utama lah kayak gitu. Jadi rezeki. Mungkin saya juga pengen itu dikenal dari karya yang satu ini, dari ukirannya mungkin ya, dari ukir daun. Mungkin dari karya itu bisa dikenal mungkin dari segi pemasaran ya, pemasaran, karena kalau di pemasaran di media sosial kalau mengandalkan konten doang, terus kalau mau promosi juga harus berbayar. Nah itu mungkin dari segi pemasaran mungkin lah. Ada teknologi alat-alat itu. Taruh alat-alat, kalau untuk daun ukir sih insya Allah mungkin alatnya juga sederhana sih, wong paling pakai cutter kayak gitu. Tentunya kalau karya di ibaratnya di tempat lahir dulu, kalau sudah diapresiasikan bagi saya itu paling senang mungkin ya. Mungkin dari pemerintah bisa itu apa, membantu pemasaran mungkin ya. Ini kan pertama saya coba-coba ada itu cat akrilik, terus saya mencoba ini dituangkan di daun, tapi ini masih tahap belajar lah. Belum dipasarkan ya? Belum, itu masih jauh kayaknya, ini proses pewarnaannya juga masih amburadul. Sekarang kan teknologi semakin canggih, apalagi adanya AI itu kan, tapi kita jangan sampai lah itu kalah dengan AI. Justru mungkin kalau ada AI bisa membantu kita lebih untuk maju lagi. Untuk kalau soal berkarya juga bisa dibantu dengan AI, mungkin bisa untuk membantu, tapi jangan sampai kalah dengan teknologi buatan karena otak manusia itu insya Allah lebih luas lah. Sebenarnya kreativitas itu tanpa batas. Contohnya mungkin jika kodong nangka nang pinggir rumah bisa jadi karya, dan juga insya Allah juga bisa jadi cuan.